Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan petunjuk kepada hati kita sehingga hati kita selalu condong kepada amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Dan kita bersyukur karena Allah kembali meringankan hati kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian tahsinul qiraah, memperbagus bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah berikan kekuatan agar kita istiqamah dalam belajar. Amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini akan kita lanjutkan kajian kita pada surat At-Tariq, yang mana pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pada surat Al-A'la. Nah, malam ini kita naik satu surat pada surat At-Tariq. Baik, mari kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Baik, diawali dengan huruf waw. Huruf waw makhrajnya bibir atas bawah dihimpun ke depan. Wa, wi, wu. Was. Berikutnya langsung ditekan pada huruf sin yang bertasydid. Was, dan huruf sin sifatnya adalah hamas, ada nafas yang mengalir. Dan ketika huruf sin ini ditasydid, maka sifat hamasnya semakin tampak, semakin jelas. Sa, si, su, bas. Ketika ditasydid bas, hamasnya semakin jelas. Was-sama, ma, ada mad wajib muttasil, ada bacaan panjang atau mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Kita panjangkan 2 kali ayun atau 4 harokat. Was-samaa'i i hamzah jahr syiddah. Was-samaa'i tidak boleh ngambang. Was-samaa'i
tariq was-samai wa. Kelihatannya enak ya, tapi hamzahnya ini kurang syiddah ya, kurang jahr ya. Tidak boleh nyambang. Was-samai wa tariq wa, huruf wa langsung ditekan pada huruf ta yang bertasydid. Was-samai wa tariq, riqa ditutup dengan huruf qaf, karena huruf qaf di sini berada di akhir ayat, maka huruf qaf menjadi sukun. Dan ketika huruf qaf harokatnya sukun atau di akhir kalimat, maka nampak sifat qalqalah atau ada suara yang memantul. Wa tariqa, wa tariqa. Namun sekali lagi di sini pantulan huruf qaf suaranya tebal ya. Bukan wa tariq, tetapi wa tariqa, tariqa, bukan tariq. Baik, kita ulang. Was-samai wa tariq. Baik. Wa ma adraka ma tariq. Baik. Wa ma kita panjangkan 2 kali ayun atau 4 harokat ya. Ada mad jaiz munfasil, ada bacaan mad bertemu hamzah di dalam di lain kalimat ya, sama sebagaimana mad wajib tadi. Wa ma ad huruf dal sukun kita tampakkan bunyi qalqalah. Ada suara yang memantul, namun suara pantulannya ringan ya, karena huruf dal huruf tipis. Wa ma ad wa ma adraka ma tariq, tariq ditutup kembali pada huruf qaf, kita munculkan bunyi qalqalah dengan bunyi pantulan yang tebal. Dan apalagi di sini huruf qaf adalah huruf qalqalah yang berada, yang posisinya di akhir ayat, maka disebut dengan qalqalah kubra. Bunyi pantulannya tampak lebih kuat atau lebih jelas. Baik, kita ulang bersama. Wa ma adraka ma tariq, an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib. Baik. Huruf nun tasydid di sini gunnah musyaddadah nggih, gunnah ditahan sampai berdengung, terasa dengung di rongga hidung. Ya, ada dengung di rongga hidung. Berikutnya jim, huruf jim sukun. Di sini juga ada bunyi pantulan atau sifat qalqalah pada huruf jim ya. Pantulannya ringan saja. Naj ya, bukan naj. Jadi huruf jim tidak disertai dengan mengalirnya nafas, tidak memiliki sifat hamas, bukan naj, tetapi naj. An-najmu tsaqib, tsaqib. Huruf ta kita ucapkan dengan ujung lidah bertemu ujung gigi sari atas. Sa. An-najmu tsaqib ditutup dengan huruf ba di akhir ayat, maka huruf ba di sini muncul juga bunyi qalqalah. Saqib, saqib. Baik, kita ulang. An-najmu
kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Mengucapkan nun sukun sudah masuk pada huruf kaf, ya. Jadi bunyinya seperti kita mengucapkan huruf apa? Atau nggih? Kullu lam tasydid ditekan. Kullu nafsin lam nafsil. Ada kasrah tanwin bertemu lam, ada idgham bila ghunnah. Nafsil ditekan membacanya. Kullu nafsin lam. Berikutnya ada mim tasydid ditahan sampai berdengung, sama halnya sebagaimana nun yang bertasydid. Kullu nafsin lamma 'alaiha huruf ain 'alaiha hafiz. Hafiz ditutup dengan huruf dha. Jadi di sini huruf dha bunyinya tebal karena huruf dha huruf-huruf yang tafkhim atau tebal. 'Alaiha hafiz. Berhenti di mana? Di makhraj huruf dha, yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi sari bagian atas. Namun di sini huruf dha sekali lagi adalah huruf isti'la yang ketika mengucapkannya lidahnya terangkat, maka bunyinya tebal. 'Alaiha hafiz. Ngaten nggih. Jadi bukan sekedar 'alaiha hafiz. Kalau hafiz istifal lidahnya di bawah berarti hurufnya dzal. Hafiz itu dzal. Kalau wa berhenti dan lidahnya terangkat. 'Alaiha hafiz. Ya, ada suara yang naik dan menebal, ya. Jadi kalau dzal ini istifal, hafiz senyum, ya. Kalau wa tidak, hafiz. Jadi suara yang keluar bunyinya tebal. Baik, kita ulang sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mengucapkan nun sukun yaw kita dengungkan atau kita siapkan pada makhraj huruf dha. Dan ketika berdengung falyaw ini sudah tebal, karena ketika mengucapkan nun sukun kita sudah menghadapi huruf dha, yang mana huruf dha adalah huruf istifal yang bunyinya tebal. Maka ketika berdengung, ini dengungnya sudah tebal, bukan sekedar falyanzu tetapi menebal. Falyaw lidahnya naik, okay? Ada suara yang terangkat, maka bunyinya menjadi tebal karena huruf dha tebal. Kalau dzal ringan, dza, zi, dzu. Kalau dha tebal, dha, zi, dzu. Falyanzuril berikutnya mengucapkan nun sukun kita samarkan pada huruf sin dengan berdengung, namun berdengung di sini ringan. Falyanzuril insanu bertemu lagi dengan mim tasydid kita dengungkan. Falyanzuril insanu
Baik, sekali lagi bersama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Baik. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Baik. Khu, kha, khi, khu. Ya, ada suara yang menebal, ya, bukan hu tetapi khu. Ya, ada sedikit suara dengkur tetapi tidak perlu ditekan secara berlebih. Khu, tidak. Ya, ringan saja. Khu. Khuliqa mimma. Mengucapkan min, nun sukun, langsung kita masukkan pada huruf depannya yaitu mim. Ya, ada hukum idgham bi gunnah. Min masuk pada mim bi gunnah dengan berdengung. Khuliqa mimma. Ma kita panjangkan 4 harokat. Mimma in kasrah tanwin menghadap dal, maka kita samarkan dengan bunyi dengung, namun dengungnya ringan. Khuliqa mimma dafiq, ditutup dengan bunyi qalqalah pada huruf qaf. Baik, kita ulang sekali lagi. Khuliqa mimma dafiq. Baik. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib. Huruf kha diucapkan dengan tebal. Kha, khi, khu, bakh. Yakhruju min. Ya, yang penting di sini tidak diucapkan kha dengan ringan, ya. Yah, bukan yah tetapi yah. Yakhruju min. Mengucapkan nun sukun di sini bertemu ba, maka nun sukun sudah kita ganti, ya, sudah masuk pada huruf mim. Di sini ada hukum iqlab, mengganti nun sukun menjadi mim dengan bunyi dengung. Yakhruju min bainis, ditekan pada huruf shad yang bertasydid. Bainis, jadi shad di sini huruf tafkhim, sifatnya istilah, bunyinya tebal. Beda dengan sin, sa, si, su. Sa, si, su ringan. Tapi shad, ya, lidahnya terangkat, suaranya naik, bunyinya tebal. Sa, si, su, sulbi. Yakhruju min baini sulbi ta bertasydid ditekan. Kita panjangkan 2 ayun. Ib ditutup huruf ba dan kita tampakkan bunyi qalqalah, ya. Kita ulang bersama. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib. Baik. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nun bertasydid ditahan sampai berdengung. Innahu, hu kita panjangkan 1
alif atau 2 harokat. Di sini mad silah namanya, mad silah qasirah. Ya, biasanya pasti bunyinya hu atau hi. Ya, biasanya ada tanda harokat dhammah. Yang dhammahnya ini terbalik, ini mad silah namanya. Namun panjangnya sama sebagaimana mad tabi'i. Ya, 1 alif atau 2 harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Baik, ala huruf ain kita bunyikan dengan sifat tawassut, ya, tidak kaku seperti hamzah. Innahu ala, tetapi lebih lunak. Innahu ala raj. Berikutnya bertemu lagi dengan huruf jim yang bersukun, kita tampakkan bunyi pantulan. Pantulannya ringan, raj'i. Huruf ain raj'i, bukan raj'i. Ala raj'ihi, hi dipanjangkan 1 ayun. Ala raj'ihi laqadir. Ditutup dengan huruf ra, maka muncul sifat takrir, ada getaran, namun getarannya di sini tarqiq, tipis, ringan. Bukan laqadiru, ya, getarannya tidak menebal, namun di sini tarqiq. Kenapa? Karena di sini laqadirun, ya, karena ra-nya di akhir ayat, maka ra-nya menjadi sukun. Dan sebelum ra sukun, sebelumnya ada harokat kasrah atau i, laqadir. Nah, getarannya ringan. Baik, kita ulang sekali lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Baik. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Kita ucapkan dengan menghimpun bibir, yaw, maka bunyinya benar-benar u, yaw, tidak miring, yaw, ya, maka dihimpun bibirnya, yaw. Yauma tuba, huruf ba sukun, ada bunyi yang memantul atau qalqalah. Yauma tublas, huruf sin ditekan, tublas sarair. Di sini getaran ra ringan, ya, sebagaimana pada ayat yang ke-8 tadi. Sarair. Baik, kita ulang sekali lagi. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min, mengucapkan min kita samarkan pada huruf qa dengan bunyi dengung. Namun dengungnya di sini sudah tebal, karena setelah nun sukun yang dihadapi adalah huruf qaf. Huruf qaf isti'la bunyinya tebal. Jadi bukan sekedar fama lahu min, ya, kurang tebal, tetapi fama lahu min, ya, suaranya sudah naik, ya, terangkat, isti'la sifatnya, maka bunyinya sudah, dengungnya ini sudah menebal. Fama lahu min quwwatin, ada kasrah tanwin menghadap huruf waw, tiu masuk pada huruf waw, bigunnah dengan
berdengung. Selama berdengung bibir dihimpun ke depan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nasir. Ya, ditutup dengan huruf ra. Ya, ada sifat takrir bergetar, namun di sini getarannya ringan. Oke. Kita ulang sekali lagi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Baik jemaah sekalian, sudah sampai ayat yang ke-10. Insyaallah ayat berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, ini saatnya kita praktik. Monggo satu-satu masing-masing 3 ayat.